Yang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita ada acara Sibaper, Sinau Bareng Perpustakaan, ya seri yang ke-26 dengan tema membuat template karya ilmiah dengan Microsoft. Baiklah, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Koordinator Urusan Perpustakaan FKKMK, yang ketiga penyampaian materi, keempat lain-lain, dan kelima penutup. Baiklah, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, silakan. Cukup. Baiklah, menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari Koordinator Urusan Perpustakaan FKKMK UGM kepada yang terhormat Bapak Sukirno SIPMA. Waktu dan jaringan disilahkan. Terima kasih. Suara saya jelas ya, Bu Ani? Jelas, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haksa Suprijanto SIKOM sebagai narasumber, yang kami hormati Ibu Ani Purwandari SIPUS, kemudian yang kami hormati panitia, Bapak Ibu peserta Sinau Bareng Perpustakaan seri yang ke-26. Pertama-tama marilah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan daya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi karunia dalam bentuk kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kegiatan Sinau Bareng Perpustakaan dengan topik untuk membuat template karya ilmiah menggunakan Microsoft MS Word. Kemudian selamat datang Bapak sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita sharing apa yang ada di perpustakaan, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini bisa membantu Bapak sekalian dalam proses penulisan karya ilmiah, agar hal-hal yang sifatnya teknis itu bisa memudahkan Bapak Ibu semua dalam penulisan karya akhir. Kegiatan ini kita rancang dalam 2 hari. Pada siang hari ini adalah pembuatan template. Kemudian untuk yang besok tanggal 9 November itu adalah penggunaan Mendeley sebagai aplikasi yang akan kita fungsikan untuk reference manager, ya, untuk citasi dan pembuatan daftar pustaka, pembuatan karya ilmiah. Jadi dua-duanya saling melengkapi antara kegiatan kita pada siang hari ini dan yang besok siang. Dan mudah-mudahan harapan kami kegiatan ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kami atas nama panitia mohon maaf sekiranya dalam menyiapkan kegiatan ini ada hal yang tidak berkenan, ada kekurangannya dari apa yang kami lakukan. Mudah-mudahan ke depan untuk agenda-agenda berikutnya kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian sebagai kata sambutan pada siang hari ini. Ya, atas nama perpustakaan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih ke semua pihak, Bapak Ibu narasumber, panitia, dan Bapak Ibu peserta untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti. Saya akhiri. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Keno atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai untuk acara inti, akan kami bacakan CV dari narasumber kita, yaitu Haksa Suprijanto SIKOM. Izin share ya. Beliau adalah seorang praktisi teknologi informasi dan literasi digital yang tergabung dalam Mendeley Advisor Community.
Sejak tahun 2013 banyak terlibat dalam berbagai pelatihan dan sosialisasi reference management tool. Tahun 2022 sebagai narasumber seminar atau webinar Zotero, yaitu mengelola sumber referensi untuk penulisan naskah publikasi peneliti WMP Yogyakarta atau World Mosquito Program Yogyakarta. Kemudian pada Oktober 22 sebagai narasumber aplikasi Mendeley dan format penulisan disertasi atau kuliah bakar pada Prodi S3 Kesehatan Masyarakat UNS. Kemudian pada bulan Juli 2022 sebagai narasumber pelatihan reference manager dan gaya selingkung penulisan artikel Prodi Multidisiplin Pascasarjana Universitas Jember. Dan pada tahun 2020 serta 2021 sebagai narasumber pelatihan pengembangan perpustakaan atau e-learning resource center Rumah Sakit Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Dan beliau juga memiliki sertifikat di bidang Google Certified Educator level 1 serta level 2. Demikian yang dapat kami sampaikan sekilas tentang kiprah narasumber kita. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, marilah kita dengarkan pemaparan dari Pak Aksa tentang membuat template karya ilmiah dengan Microsoft Word. Kepada yang terhormat Bapak Aksa Supriyanto, S.Ikom, waktu dan jaringan disilahkan. Monggo Pak Aksa. Stop screen. Baik, terima kasih Ibu Ani. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tampilannya masih mungkin bisa di stop screen dulu Ibu Ani. Sebentar. Oke. Sudah, Pak. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah pertemuan pertama pada sesi pelatihan Sibaper kali ini, di mana biasanya pada Sibaper sebelum-sebelumnya saya berada di sesi belakang biasanya, tapi untuk kesempatan kali ini saya berada di sesi yang depan, sehingga untuk Mendeley baru akan dilaksanakan baru pada keesokan hari. Bapak Ibu sekalian, ini semua peserta rata-rata dari dalam semuanya, dari FK semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, dalam tanda kutip merekam itu sih sebenarnya. Jadi ini makanya akan saya share di Pak Ibu Kaprodi. Karena baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba berbagi jadi kalau untuk yang mahasiswa informasi bagaimana mengoptimalkan yang sebenarnya bisa juga untuk yang mahasiswa ketika Bapak Ibu sekalian sedang membuat karya tulis ataupun juga karya akhir. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa masalah yang seringkali kita temui pada saat mahasiswa itu membuat karya akhir. Yang pertama adalah
adanya masalah pada format dan gaya penulisan. Seringkali mahasiswa tidak konsisten di dalam menerapkan format penulisan ataupun juga gaya penulisan yang disampaikan. Entah itu fontnya bisa jadi tidak sesuai dengan kaidah yang ditentukan, atau dengan jarak baris, spasi, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan panduan penulisan yang disediakan oleh masing-masing prodi. Jadi untuk format dan gaya penulisan ini sebaiknya Bapak Ibu sekalian melihat kembali pada panduan penulisan karya akhir yang dikeluarkan oleh masing-masing prodi, karena beberapa prodi memang sedikit berbeda dengan prodi yang lain. Kemudian masalah berikutnya yang sering muncul juga ada pada bagian ilustrasi dan gambar. Seringkali mahasiswa itu merasakan kesulitan bagaimana menampilkan gambar agar gambarnya tidak terpotong dan sebagainya. Bahkan juga bagaimana menambahkan caption yang benar di dalam karya akhirnya. Kemudian masalah yang sering muncul juga adalah masalah klasik sebetulnya, akan tetapi ini sering kali terjadi adalah pada bagian penomoran halaman. Terutama kalau sudah bertemu dengan nomor yang berbeda dari format dari angka Arab menjadi angka Romawi atau sebaliknya, dan yang lain lagi. Kemudian masalah itu juga muncul di penomoran halaman maupun juga ketika orientasi kertasnya tidak sama. Dari landscape menjadi portrait atau dari portrait menjadi landscape, seringkali itu masih menjadi masalah bagi yang seringkali kami temui ketika teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mahasiswa FKKMK ini membuat karya akhir. Nah, kemudian masalah yang seringkali muncul juga adalah pada saat penyusunan daftar pustaka. Memang di dalam Microsoft Word itu sudah terdapat fasilitas untuk membuat daftar pustaka. Akan tetapi data untuk referensi yang bisa digunakan ke dalamnya itu masih harus kita entrikan secara manual. Oleh karena itu, untuk menyiasati itu, biasanya untuk penyusunan daftar pustaka dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan aplikasi dari pihak ketiga. Aplikasi reference management, entah itu menggunakan Zotero, entah itu menggunakan Mendeley, ataupun menggunakan EndNote. Nah, untuk penyusunan daftar pustaka ini nanti Bapak Ibu bisa ikuti pada sesi yang kedua esok hari, bagaimana memanfaatkan aplikasi reference manager itu agar bisa memudahkan pada saat membuat daftar pustaka di dalam karya ilmiahnya. Dan kemudian masalah yang masih sering terjadi juga adalah pada saat membuat daftar isi, daftar gambar, ataupun daftar tabel. Karena pada saat membuat menambahkan ilustrasi ataupun gambar, seringkali captionnya tidak benar atau keterangan yang lain tidak tepas. Akhirnya daftar isi, daftar gambar, ataupun daftar tabelnya menjadi tidak bisa dibuat secara automatically. Nah, Bapak Ibu sekalian, sistematika penulisan entah itu skripsi atau tesis ataupun disertasi pada dasarnya bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pada bagian awal, itu biasanya dimulai dari halaman judul sampai dengan bagian intisari. Pada bagian awal ini, biasanya penomorannya adalah menggunakan nomor angka Romawi. Penomoran halaman menggunakan angka Romawi. Kemudian di bagian kedua atau bagian utama, itu adalah dari bab 1 sampai dengan bab 5, sampai dengan kesimpulan dan saran. Dan umumnya pengaturan pada bagian ini adalah penomoran halaman menggunakan angka Arab 1, 2, 3, di mana nomor halaman di halaman kedua dan seterusnya itu berbeda letaknya dengan nomor halaman di halaman pertama bab atau di awal bab.
Jadi misalkan begini, kalau di awal bab 1 pendahuluan, nomor halaman diletakkan di bagian kanan bawah, nanti halaman kedua dan seterusnya akan diletakkan di kanan atas. Begitu juga di halaman bab 2 dan bab 3. Kemudian pada bagian akhir itu di daftar pustaka dan lampiran. Biasanya untuk lampiran seringkali kita tidak perlu memberikan penomoran halaman. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke lebih jauh, saya ingin memberikan sedikit gambaran saja mengenai apa itu template. Template itu sebetulnya adalah sebuah dokumen pracetak atau pre-design yang fungsinya adalah untuk membantu pengguna dalam membuat sebuah dokumen sehingga terlihat lebih menarik maupun juga terlihat lebih profesional. Di mana pada dokumen semacam ini, semua pengaturan format yang dibutuhkan itu sudah ditentukan. Misalkan kalau misalkan kita buat undangan, standar undangannya adalah bentuknya seperti itu, kalau membuat flyer juga standarnya sudah seperti itu, dan sebagainya. Contoh yang paling mudah memang kalau untuk template adalah surat biasanya. Untuk surat-surat persuratan itu modelnya adalah sama, yang membedakan adalah penerima suratnya saja. Kemudian dokumen template itu adalah satu dokumen yang sangat unik, karena dokumen ini ketika kita buat, kemudian kita edit, maka dia tidak akan merubah dokumen aslinya, akan tetapi dia akan membuat salinan sendiri ketika kita simpan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, contoh yang paling gampang adalah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan membuka MS Word, kemudian masuk pada blank atau menggunakan mode normal itu, ketika Bapak Ibu simpan, maka dia secara otomatis Bapak Ibu akan diminta untuk save as. Tidak secara otomatis menyimpan, tapi save as terlebih dahulu. Sehingga dokumen standarnya, template standarnya tidak akan pernah berubah. Manfaat dari adanya template itu adalah yang pertama, pasti adalah efisiensi waktu. Karena kita hanya membuat satu model dokumen, bisa kita gunakan untuk berbagai macam atau digunakan untuk berkali-kali. Kemudian karena itu adalah kita buat satu format baku, maka dengan sendirinya kita bisa menjamin konsistensi model atau format dokumen yang kita buat tadi. Nah, kemudian di dalam dokumen template tadi, ada beberapa elemen yang perlu juga Bapak Ibu pahami, perlu Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah style atau paragraph style. Paragraph style ini sebetulnya adalah sebuah model pengaturan konfigurasi yang mencakup format, font, gaya, hanging, dan sebagainya, itu dalam satu paragraf. Jadi kita bisa mengatur paragraf itu berbentuk inden, atau berbentuk menggantung, atau berbentuk yang lain lagi. Nah, untuk menggunakan fitur paragraph style ini, Bapak Ibu bisa menampilkan menu ini dengan menekan tombol Ctrl, Alternate, dan Shift serta tombol S. Kemudian di situ kita bisa melakukan modify dan sebagainya. Atau kita bisa melakukan pengaturan ulang konfigurasi paragraf sesuai dengan kebutuhan kita. Nah. Ketika kita bicara paragraph style, maka dengan sendirinya Bapak Ibu akan bertemu dengan yang namanya heading. Heading ini adalah satu fitur yang sangat membantu dalam penulisan karya akhir. Dan heading ini biasanya digunakan untuk menentukan formatnya judul, format bab, judul subbab,
judul subbab dan sebagainya, sehingga strukturnya akan terjaga secara konsisten. Nah, heading ini nantinya akan sangat bermanfaat pada saat Bapak Ibu ingin membuat daftar isi secara otomatis. Ketika Bapak Ibu tidak memanfaatkan fitur heading, maka kita akan kesulitan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian ketika Bapak Ibu menggunakan heading, kita juga dapat dengan mudah melakukan navigasi ke dalam naskah kita. Kita tidak perlu melakukan scroll mouse, tidak perlu scrolling mouse untuk bergeser dari halaman 1 ke halaman 2 ke halaman 3 yang kalau itu bergesernya dari halaman 1 ke 50 akan memakan waktu untuk menggeser atau melakukan scrolling dari tombol mouse kita. Nah, karena itu kita bisa gunakan heading itu untuk memudahkan proses navigasi atau berpindah dari satu bagian naskah ke bagian naskah yang lain. Nah, ini adalah gambaran menu ketika kita melakukan modifikasi style. Kita bisa merubah bentuk fontnya, kita bisa merubah paragrafnya, kita bisa mengatur letak tabulasinya ada di mana, numberingnya, dan sebagainya. Elemen kedua yang perlu dipahami adalah caption, atau keterangan label, keterangan gambar, atau keterangan tabel. Nah, kita bisa menggunakan menu caption yang terdapat pada menu utama references dari program Microsoft Word. Di situ nanti akan terdapat 3 pilihan yang sudah tersedia di dalamnya. Ada equation atau rumus, ada figure, ada tabel. Nah, mereka ini masih ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, karena kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita harus merubah label-label itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia menjadi tabel, gambar, dan juga rumus. Nah, untuk merubahnya, Bapak Ibu cukup menggunakan menu New Label, nanti tinggal ditambahkan jenis label yang baru yang belum ada sebelumnya. Nanti akan kita lihat atau kita praktekkan pada bagian berikutnya. Nah, ini contohnya. Ketika kita memberikan keterangan gambar, maka posisinya bisa kita atur, letaknya ada di bawah gambar atau di atas, dan sebagainya. Kita bisa membuat label dengan new label, kita bisa mengatur numberingnya, apakah penomoran captionnya menggunakan bab 1.1 dan sebagainya, dengan menggunakan judul babnya dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, yang sangat penting juga adalah break. Barangkali Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan break. Di sini ada 2 model break. Ada page break, ada section break. Kira-kira bedanya apa ya antara page break dan section break ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin open mic untuk menjelaskan apa itu bedanya page break dan section break. Monggo, saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Aksa? Silahkan. Kira-kira bedanya di mananya? Kok ada page break, ada section break? Kalau tidak ada yang ingin open mic, baik. Ketika kita menggunakan page breaks, itu artinya kita akan memaksa MS Word untuk berpindah halaman sebelum ketikan kita berada di akhir kertas atau di akhir halaman. Jadi dia akan dipaksa untuk berpindah halaman sebelum ketikan itu menyentuh batas akhir dari kertas yang diketik atau kertas yang kita tulisin tadi. Section break pada dasarnya adalah sama. Juga memaksa untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain tanpa harus menunggu halaman itu penuh ketikannya.
Lantas bedanya di mana? Kalau pada fixed break, itu kita akan memaksa MS Word untuk berpindah halaman, akan tetapi kita tidak ingin melakukan perbedaan pengaturan. Jadi kalau misalkan di halaman pertama kita buat dalam format portrait, maka kalau kita ingin ketik fixed break atau kita ingin buat fixed break, maka dia akan dipaksa pindah halaman, akan tetapi kertasnya tetap portrait. Nah, akan tetapi kalau kita berpindah dari kertas portrait menjadi landscape, maka yang digunakan adalah section break. Nah, section break ini juga nanti yang akan banyak kita gunakan pada saat kita berpindah dari satu bab ke bab berikutnya. Jadi kalau antar bab itu kita bisa menggunakan section break. Kenapa kita menggunakan section break? Karena pada pengaturan bab, itu pengaturan penomoran halaman bab, itu ditentukan bahwa awal bab itu nomor halaman ada di kanan bawah, kemudian selanjutnya ada di kanan atas. Artinya akhir dari halaman bab akhir halaman dari bab 1 itu penomoran halaman ada di kanan atas, tapi bab 2-nya kemudian diawali dengan nomor di bawah, kanan bawah, sehingga kita perlu menggunakan section break. Itu adalah salah satu contoh kapan kita menggunakan section break dan kapan kita menggunakan page break. Nah, kalau untuk bagian awal dari halaman judul, halaman pengesahan dan sebagainya, kita tidak perlu menggunakan section break. Kita cukup menggunakan page break saja karena penomoran halamannya dari awal sampai akhir hanya biasanya diletakkan di kanan bawah atau di kanan atas dan nomornya menggunakan angka Romawi semua. Oke, dan ini. Kemudian membuat daftar isi secara otomatis. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis ini, Bapak Ibu bisa masuk ke menu references tadi, nanti. Kemudian di situ nanti ada pilihan table of content, ada custom table of, ada insert table of content, ada beberapa pilihan di situ, ada custom dan sebagainya. Nah, di sini ini adalah contoh dari menu table of content tadi, pembuatan table of content. Di situ terlihat ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Heading 1, kemudian heading 2 lebih menjorok ke dalam, heading 3 menjorok ke dalam, lebih ke dalam lagi. Jadi di sini terlihat ada strukturnya yang dari heading 1 ke heading 2 itu kita masuk ke dalam beberapa senti, kemudian masuk heading 3 juga lebih masuk ke dalam lagi beberapa senti. Oke. Nah, kemudian nanti kita juga bisa menyimpan pengaturan-pengaturan yang kita buat tadi itu sebagai template. Artinya kalau kemudian Bapak Ibu hari ini mencoba membuat format sesuai dengan panduan, membuat panduan skripsi, panduan tesis, ataupun panduan disertasi, Bapak Ibu bisa simpan itu sebagai template, kemudian nanti bisa Bapak Ibu bagikan ke teman yang lain atau adik kelas atau yang mungkin pada saat ini belum sempat membuat template itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin bisa saya stop sharing screen dulu. Coba saya bagikan
Saya coba akan bagikan contoh kita untuk membuat latihan pada siang hari ini. Hmm. Ini aja. Baik Bapak Ibu, di kolom chat saya sudah bagikan file untuk kita belajar mengatur format karya akhir kita. Baik, saya izin share screen kembali. Nah, ini adalah contoh format yang akan kita gunakan pada saat kita membuat template atau kita membuat karya ilmiah, karya akhir, entah itu skripsi, tesis, ataupun juga disertasi. Ini di sini saya menggunakan untuk judul bab dan sebagainya, itu saya gunakan huruf kapital, semua huruf kapital. Kemudian untuk subbabnya saya gunakan menggunakan hanya huruf besar dan huruf kecil. Kemudian subbabnya juga demikian. Baik, yang kemudian pertama kali yang kita lakukan Bapak Ibu untuk mengatur, yang pertama kali kita lakukan adalah pengaturan kertas terlebih dahulu. Kita atur kertasnya terlebih dahulu. Kita atur page setup-nya. Kita masuk ke menu layout, kemudian kita atur page setup. Kertas yang kita gunakan adalah A4. Kemudian marginnya atau batas pengetikannya adalah untuk batas atas 4 cm, batas kiri 4 cm, 4433 ya. Batas kanan 3, batas bawah 3. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu jangan langsung klik tombol OK, tapi klik terlebih dahulu pada bagian layout. Di layout ini kemudian berikan tanda centang pada bagian different first page. Kenapa? Karena tadi penomoran halaman pada awal bab itu letaknya berbeda dengan halaman selanjutnya. Jadi kita perlu membedakan different first page-nya. Kita bedakan halaman awalnya dengan memberikan tanda centang pada different first page. Kemudian kalau sudah baru kita tekan tombol OK.
Nah, kemudian kita bisa, sekarang kita select all saja. Kita select all. Kemudian langkah kedua, Bapak Ibu bisa masuk ke menu Home. Setelah select all, pilih menu Home. Kemudian di bagian tab paragraf ini, pilih level list yang sesuai. Nah, yang berlaku di Fakultas Kedokteran, FKKM KUGM, itu adalah levelnya adalah yang ketiga di bawah ini. Judul bab menggunakan angka Romawi, judul subbabnya dimulai dengan huruf, kemudian sub-subbabnya dimulai lagi dengan angka Arab. Jadi kita bisa menggunakan pilihan yang ketiga ini. Sehingga nantinya akan seperti ini, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian kalau sudah, kembali diklik lagi di bagian paragraf tadi, level list, kemudian kita ganti menjadi define, kita pilih define new multi-level list. Sehingga akan muncul tampilan menu seperti di layar Bapak, di layar depan ini. Nah, di sini karena kita ada angka 1 Arab, ada angka 1 Romawi, maka kita perlu tambahkan kata bab di depan terlebih dahulu. Maka kita geser kursor kita, letakkan pada enter formatting for number, kita letakkan di situ, kemudian kita geser kursor ke paling depan sendiri, kemudian kita klik BA bab. Kemudian kita beri tanda spasi di situ. Kemudian karena bab 1 ini nanti antara nomor bab dengan judul babnya akan diletakkan akan dibagi menjadi 2 bagian, 2 baris, maka setelah angka 1 Romawi kita hilangkan angka titiknya. Kemudian kita tekan tombol more. Di bagian kanan ini ada tulisan follow number with, kita rubah. Karena ini nanti kita rubah menjadi nothing. Kenapa kita rubah menjadi nothing? Karena judul bab nanti akan diletakkan di tengah, dan setelah angka 1 Romawi dan judul bab nanti tidak akan ada jarak sebenarnya, karena tidak ada jarak spasi di situ karena akan diletakkan di baris yang berbeda. Nah, kemudian kalau sudah, kita jangan tekan tombol OK, tapi kita atur dulu untuk level keduanya. Ini tadi baru level 1. Level 1 atau kita mengatur heading 1. Level 1 itu heading 1. Itu digunakan untuk judul bab. Kemudian level 2 atau heading 2, itu kita gunakan untuk subbabnya, judul subbabnya. Nah, karena kita menggunakan angka, oke, kemudian langsung kita pada bagian follow number, kita atur menjadi space. Karena nanti letaknya akan ada di tengah-tengah, tidak berada di sisi kiri, rata tengah, sehingga kita perlu tambahkan space di situ. Kemudian di level ketiga, karena nanti akan dimulai dari tepi kiri, maka kita bisa gunakan tab karakter. Kemudian kita tekan tombol OK saja. Nah, otomatis nanti kita akan sudah berubah menjadi bab 1, halaman judul, dan sebagainya. Nah, kemudian karena bab 1 ini harusnya dimulai dari pendahuluan, maka halaman judul sampai dengan intisari kita blok terlebih dahulu, kemudian kita tekan tombol numbering di sini. Pada bagian paragraf ada numbering, kita tekan klik. Kita klik saja, maka bab 1-nya akan hilang, dia bab 1 langsung di bagian numbering. Nah, kemudian kemudian kita akan mengatur dari bagian ini
yang mana akan menjadi heading 1, mana menjadi heading 2, mana menjadi heading 3. Nah, untuk menampilkan menu heading 1, heading 2, dan 3, kita bisa menggunakan menu yang ada di atas ini, atau kita bisa gunakan satu jendela tambahan dengan menekan tadi tombol Ctrl, Alternate, Shift, dan S. Ini kemudian kita kasih nama heading 2. Ini kita normalkan saja. Tujuan penelitian adalah heading 2. Kita normalkan lagi. Ini heading 2. Ini heading 2. Heading 2. Alat dan bahan kita jadikan heading 3. Ini heading 2 lagi. Heading 2. Daftar pustaka dan lampiran kita. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin sudah bisa dapat gambaran seperti apa tampilan dari struktur karya akhir yang kita buat. Jadi sudah hampir seperti tadi, hampir mirip seperti daftar isi sebetulnya di sini. Hanya tinggal membubuhkan penomoran halamannya. Oke. Baik, sekarang kita akan mencoba mengatur sini. Kita akan ubah ini, halaman judul ini. Kita atur. Fontasinya kita gunakan Times New Roman. Kemudian 12 poin, ukurannya 12 poin. Cetak tebal, warnanya hitam. Kemudian letaknya ada di tengah. Atau kita bisa gunakan yang ini aja. Di bab 1 aja yang kita atur, bab 1-nya saja. Kita pilih Times New Roman 12 poin, kemudian cetak tebal, kemudian rata tengah. Sudah, kemudian kita klik kanan di heading nanti, kita klik kanan, kemudian kita update headingnya. Sehingga tampilannya semua akan menjadi rata tengah tadi. Begitu juga kita atur untuk heading 2-nya. Heading 2 juga kita. Jadi, sekali kita merubah, kemudian perubahan itu kita update, maka semua paragraf dengan nama heading 1, heading 2, atau heading 3 akan menyesuaikan perubahan yang kita buat. Tanpa kita harus merubah satu-satu. Jadi misalkan ini. Coba lagi. Kita ganti menjadi Times New Roman 12 poin. Kemudian warna hitam, cetak tebal, garis bawah. Kemudian, nah tadi yang belum adalah paragraf tadi. Kita atur paragrafnya. Paragrafnya adalah double atau 1,5 tergantung panduan akademik masing-masing. Kemudian kita tekan tombol OK. Kemudian kalau sudah, kita update heading 2. Sehingga semua heading 2 akan berubah sesuai dengan updating yang kita buat tadi. Oh, ini belum rata tengah, kita ratakan tengah terlebih dahulu. Di sini rata tengah tapi masih belum benar-benar di tengah, maka kita sesuaikan dulu batas sininya, batas pinggirnya kita kan sehingga dia benar-benar simetris di tengah, baru kemudian kita update heading 2. Sehingga semua nanti yang heading 2 akan berada di seperti ini. Kemudian kita langsung
pindah ke heading 3. Sekarang kita atur yang heading 3. Heading 3 ini sama Times New Roman 12 poin, cat warna hitam, cetak tebal misalkan, kemudian letaknya ada di tepi kiri. Nah, kita mulai dari tepi kiri, kita kasih jarak antara sekitar 1 cm lah untuk kemudian paragrafnya juga sama, kita atur menjadi 2. Kemudian kita update lagi. Ya, kurang lebih akan seperti ini. Nih. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah menyelesaikan mengatur heading 1, heading 2, dan heading 3. Jadi Bapak Ibu sudah mulai mengatur untuk bab, subbab, dan sub-subbabnya. Nah, sekarang kita akan oh maaf, ini tadi malah bab satunya jadi hilang. Bentar. Oke. Nah, sekarang kita akan membagi ini menjadi 2 bagian. Bagian awal dan bagian utama yang nantinya akan berpengaruh pada penomoran halaman. Maka setelah intisari ini kita akan break, kita akan gunakan section break di sini. Kita akan paksa untuk berpindah halaman, kita gunakan section break. Sehingga dia otomatis akan berpindah ini. Kemudian saya akan coba kasih jarak di sini. Kita kasih jarak terlebih dahulu agar memudahkan. Oke. Nah, sekarang pada halaman pengesahan kita juga akan paksa untuk pindah halaman. Kita gunakan break, kita page break. Sehingga dia paksa pindah halaman. Begitu juga dengan pengesahan dan sebagainya. Saya kecilkan aja dulu. Nah, sehingga kurang lebih akan seperti ini. Nah, kemudian kita klik 2 kali pada bagian bidang kosong di bawah ini. Sehingga dia akan muncul, kelihatan di sini. Section 1, section 1, di sini menjadi section 2. Karena tadi kita sudah membuat section, kita break section break, maka bab ini akan dimulai menjadi section 2. Nah, sekarang kita akan mencoba memberikan penomoran halaman. Penomoran halamannya adalah untuk bagian awal itu menggunakan angka Romawi dan letaknya ada di kanan bawah misalkan. Maka kita letakkan bottom of page, page number, bottom of page, kemudian kita pilih kanan bawah. Kemudian di sini kan angkanya 2, 3. Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu, angka 1 tidak muncul, angka 2 muncul, angka 3 muncul. Kenapa? Karena di sini tadi kita sudah menggunakan different first page ini. Halaman awalnya itu diatur berbeda dengan halaman seterusnya. Nah, pada bagian awal, pada bagian awal dari sebuah karya tulis, atau tesis, skripsi, dan disertasi, halaman judul itu tidak diberi nomor halaman. Oleh karena itu, dia dibiarkan kosong. Sekarang kita tinggal mengatur agar nomor halaman ini kita ubah menjadi, kita format page number,
kita ubah dari angka Arab menjadi angka Romawi. Angka Romawi kecil ya. Kemudian startnya kita buat dari 1. Nah, ini kelihatan. Halaman 2, halaman 3, halaman 1-nya kosong. Nah, sekarang kita akan buat, saya pindah saja ke bagian pendahuluan, bab 1. Saya akan paksa bagian B ini berpindah ke halaman berikutnya. Saya pindah saja. Saya backbridge. Kita backbridge sehingga dia dipaksa untuk pindah. Sebentar, posisinya tidak pas. Sehingga dia dipaksa untuk pindah halaman. Begitu juga di sini. Saya paksa untuk pindah halaman juga. Kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba memberikan penomoran halaman di sini. Kita berikan penomoran halaman. Yang perlu hati-hati adalah penomoran halaman di bagian bab 1 ini. Ini Bapak Ibu perlu hati-hati sekali. Pertama kali maka letakkan kursor pada halaman kedua dari bab 1. Halaman kedua dari bab 1. Kemudian klik bagian kosong di atas ini. Karena kita akan letakkan penomoran halamannya ada di kanan atas. Maka kita letakkan di sini format page number. Namun sebelum meletakkan ini, di sini ada keterangan same as previous, same as previous, same as previous. Nah, kalau ini kita letakkan penomoran halaman di sini, sementara di sini masih ada tulisan same as previous, biasanya nanti di section sebelumnya akan ikut muncul nomor halamannya. Agar nomor halaman itu tidak muncul di section sebelumnya, maka kita harus hilangkan same as previous ini terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik posisi ini, kemudian kita klik link to previous yang di atas ini. Sehingga dia hilang di situ. Begitu juga pada bagian, nah, di sini akan kelihatan. Ini kalau angka 5 ini saya buang, otomatis halaman di atas akan hilang semua. Nah, agar perubahan di sini tidak mempengaruhi section 1, maka saya perlu memutus link ini dengan cara menekan tombol link to previous ini, sehingga same as previous-nya hilang. Nah, sekarang kalau ini saya buang, maka halaman di atas dia tidak akan hilang juga. Di sini tidak akan hilang. Kemudian tadi kita letakkan di halaman kedua, baru kita masukkan page number. Ada di kanan atas. Kemudian kita masuk ke halaman pertama dari bab tadi. Karena different first page dia masih kosong kan halamannya. Kemudian kita masukkan halamannya di sini. Kita masukkan halamannya ada di kanan bawah. Di sini masih ada same as previous, maka same as previous-nya kita buang juga. Kemudian kita letakkan
di kanan bawah. Kemudian kalau sudah baru kita atur lagi format page number lagi. Format page number kita atur menjadi start from 1, number formatnya adalah angka Arab. Kemudian kita oke. Sehingga di sini kalau kita perbesar, kan kelihatan. Dan angka 3 Romawi, angka 2 angka Arab biasa. Oke, nah ini. Nah sekarang kita lihat. Kemudian kalau bab 3 ini, kemudian kita paksa bab 3 ini pindah halaman. Kita paksa terlebih dahulu. Bab 3 ini pindah halaman. Kita insert. Break, section break. Kemudian kita paksa juga ini bagian ini. Kita paksa untuk pindah halaman juga. Kita break, page break. Oke. Nah, Bapak Ibu ketika melakukan perpindahan, memaksa section break tadi, otomatis halamannya sudah ada di sini. Akan tetapi, ini dia dimulai dari 1 lagi setelah angka 3, kemudian menjadi 1 lagi. Nah, untuk merubahnya kita klik 2 kali di sini, kemudian kita page number, format page number, kita tinggal atur continue from previous section. Sehingga dia menjadi setelah angka 3, 3, 4 di bawah, 5-nya di atas lagi. Demikian seterusnya sampai dengan bab terakhir ini. Misalkan ini bab 4 kita buat lagi, kita break lagi. Nah, bab 4 dia otomatis ada di bawah. Kemudian ini kita page break. Dia ada di atas. Ini kita break lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kalau kita berpindah halaman seperti tadi, kalau kita berpindah halaman dari satu bagian ke bagian lain, kita menggunakan tombol scroll, itu akan memperlama dan menyulitkan, merepotkan. Maka kita bisa gunakan tadi, kita bisa gunakan format heading 1, 2, dan 3 tadi sebagai navigasi. Nah, seperti ini. Heading, nah, otomatis nanti kita berpindahnya tinggal, kalau ini Bapak Ibu lihat di sini sudah seperti daftar isi umumnya, kita berpindah tinggal klik tombol ini saja. Kita pindah otomatis bergeser. Jadi tidak perlu menggunakan tombol scroll di sini. Kemudian lagi sekarang di sini ada
tadi saya sampaikan untuk judul bab itu akan dibuat menjadi 2 baris, 2 line, maka kita perlu memisahkan seperti ini. Kalau di bab 1 pendahuluan kita letakkan kursor di depan angka huruf P, kemudian kita enter, maka dia otomatis akan menjadi bab 1 dan bab 2, bab 1 kosong, bab 2 pendahuluan. Dan kita lihat pada bagian navigasi, di situ bab 1 kosong, bab 2-nya juga pendahuluan. Nah, untuk memindah menjadi 2 baris tapi tidak mempengaruhi struktur tadi, Bapak Ibu bisa menggunakan bantuan tombol Shift. Tekan tombol Shift terlebih dahulu, baru kemudian tekan Enter. Sehingga dia akan menjadi bab 1 pendahuluan 2 baris, tidak menjadi bab 1 dan bab 2. Di bagian navigasi ini juga masih rapi. Tidak ada perubahan di situ. Kita ulang ke bab 2, sama. Kita lihat, oh ini bab 2-nya belum ini, kita klik lagi. Ini kita paksa pindah lagi. Shift, putar. Bab 3 juga demikian. Oh, maaf. Nah, tampilan sudah terlihat sesuai dengan format dasarnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat daftar isinya, Bapak Ibu sekalian. Kita coba ke halaman judul, halaman pengesahan. Oke, ini kita paksa pindah halaman semua dulu. Oke, sekarang kita masuk ke daftar isi. Kita akan mencoba membuat daftar isi dari yang sudah kita coba kerjakan tadi. Kita coba buat daftar isi. Cara membuat daftar isi secara otomatis dengan memanfaatkan heading tadi. Kita tinggal klik menu References. Kemudian di bagian kiri ini ada Table of Content. Kita tinggal klik pada bagian segitiga ini. Kemudian kita pilih, kita bisa memilih salah satu dari ini, atau kita pilih yang Custom Table of Content. Kita pilih, strukturnya pastikan seperti ini, heading 1, heading 2, heading 3 seperti ini, dengan menggunakan titik-titik. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, daftar isi otomatis sudah jadi. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu merubah bagian naskah untuk mencocokkan kembali daftar isinya atau mengupdate daftar isinya, Bapak Ibu tinggal klik kanan di sini pada bagian daftar isi, kemudian update field saja. Kita bisa pilih update entire tabel. Nanti secara otomatis akan disesuaikan. Oke, kemudian sekarang kita akan mencoba untuk menyisipkan gambar di sini. Kita masuk ke bagian alat. Kita sisipkan gambar di sini. Kita coba sisipkan gambar di sini. Atau kita sisipkan gambar saja. Kita insert picture. Kemudian kita pilih
Karena kebetulan di sini adanya hanya, coba ini misalkan ini. Tap saja ini. Nah, kita bisa atur jika diletakkan di tengah. Sebagai ini sudah posisi sudah di tengah. Nah, kemudian kita membuat caption untuk gambar, atau ini kita bisa atur dulu. Ini, atur, kemudian kita masukkan captionnya. Nah, tentukan kita berikan caption, kita masuk ke menu references. Kemudian di sini ada insert caption. Insert caption. Nah, labelnya adalah figure. Kita cek apakah di situ sudah ada label dalam format bahasa Indonesia. Kebetulan sudah ada, kita tinggal masukkan aja. Kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu perlu Bapak Ibu pilih new label, baru ketikan gambar, ketikan nama tabel dan sebagainya. Karena di sini sudah ada, saya tinggal masuk pilih gambar. Secara otomatis di atas akan muncul gambar 1. Di sini Bapak Ibu bisa tuliskan caption judul gambarnya atau bisa dibiarkan kosong saja. Nanti kita ketikkan setelah di sini. Kita masukkan, kemudian baru kita ketikkan judulnya misalkan. Tampilan halaman. Misalkan seperti ini. Kemudian di bahan ini coba kita buat dalam bentuk tabel misalkan. Kita insert tabel. Ini tabel. Kita berikan caption lagi untuk keterangan tabelnya. Tabel. Kita pilih tabel. Misalkan begini. Misalkan seperti ini. Nah, itu cara membuat caption. Nah, nanti agar membuat daftar gambar, daftar tabel bisa dilakukan secara otomatis. Nah, sekarang kita coba masuk ke daftar gambar sekarang. Kita coba membuat daftar gambarnya. Kita masuk ke sini, daftar gambar. Kemudian kita insert daftar gambar. Kita buat daftar gambar. Kalau tadi kita menggunakan insert table of content, maka kita masuk ke menu yang sekarang adalah insert table of figure. Insert table of figure. Caption labelnya kita sesuaikan. Karena kita ini adalah daftar gambar, maka kita pilih yang gambar. Kemudian kita klik OK. Secara otomatis nanti akan muncul. Begitu juga untuk daftar tabel. Dalam daftar tabel, kemudian di daftar tabel juga sama, kita insert a figure, kita atur karena tabel ya kita masukkan tabel.
Jadi nanti setiap perubahan otomatis kita tinggal melakukan updating sama seperti tadi, kita update field tadi. Kita coba sekarang, tadi kita sudah mencoba melakukan perubahan di naskah, kita lihat daftar isinya. Halaman 3 jika kita update field, sekarang update entire tabel misalkan. Nah, di sini masih ada yang berbeda kalau kita lihat bab 1, 1, 2, 3, bab 2-nya masih dengan angka tengah. Kita lihat bab 2-nya. Penomoran halamannya, oh dia masih pakai ini. Kita rubah tadi, page number, kita continue tadi. Mungkin tadi keback pada saat ini. Nah, kita lihat daftar isinya. Ya ini ya, kemudian kita coba update. Kita update entire tabel saja. Dia otomatis akan menyesuaikan halamannya setelah kita lakukan perubahan tadi. Nah, kemudian ini yang misalkan kita bikin judul. Di halaman judul kita buat judulnya Bapak Ibu. Misalkan misalkan seperti ini aja, kita judul tesis atau judul skripsinya. Nah, untuk judul skripsi, itu judul naskahnya, Bapak Ibu jangan memberikan ini heading 1 ya. Jadi biarkan ini tetap seperti ini, tidak menggunakan heading 1, agar nanti kalau misalkan ini kita heading 1, nanti otomatis akan muncul di sini. Coba kita lihat ya. Saya tunjukkan, kalau ini saya kasih heading 1, maka dia akan muncul di sini. Di bagian navigasi ini akan menjadi seperti ini. Nah, baiknya ini kita kosongkan saja. Tetap seperti ini. Sehingga di sini tetap halaman judul itu adalah merujuk pada halaman judul analisa keuangan produksi ini. Akan tetapi, keterangan halaman judul di sini tidak seharusnya muncul di sini. Jadi, judul tesis itu harusnya akan bersih dari keterangan ini halaman judul. Di bagian judul itu harus bersih. Maka caranya bagaimana agar di sini muncul halaman judul, tapi di sini nggak ada. Caranya kita tinggal berikan warna putih saja. Di sini tidak muncul keterangan halaman judul, tapi di sini tetap namanya adalah halaman judul. Ini, kemudian ini, kalau sudah, kemudian Bapak Ibu tinggal file, tinggal Bapak Ibu simpan. Save as. Kita buat ini menjadi, kita browse, kita buat ini menjadi template, agar bisa digunakan oleh teman yang lain. Kita pilih yang Word template. Ini saya kasih contoh, misalkan ini
si baper 26 misalnya hari ini ya. Saya kasih nama si baper tensis apa? Nah, template-nya adalah namanya si baper 26. Saya letakkan di desktop aja. Namanya adalah Word template. Kita save. Kemudian kita oke. Sekarang saya close dulu. Tampil MS Word-nya saya close. Oke. Nah, ini di desktop tadi kita coba buka sekarang. Kita lihat. Kita buka. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan perubahan. Nah, ini saya rubah. Kita coba langsung kita save. Nah, itu tadi. Ketika dokumen itu berupa template, ketika kita save, dia otomatis akan pertama kali pasti akan meminta kita untuk menyimpan ulang terlebih dahulu. Disimpan dulu dengan nama yang berbeda. Setelah disimpan nama berbeda, baru kita bisa lakukan editing semau kita, tanpa merubah dari format dasar dari style atau template yang kita buat tadi. Jadi nanti ini kalau kita simpan, baru kita bisa ubah-ubah, tapi template-nya tidak akan berubah di sini. Itu adalah fungsi template di situ. Kemudian nanti Bapak Ibu kan diminta untuk menyerahkan karya akhir ini ke perpustakaan dalam format PDF. Dalam format PDF dilengkapi dengan bookmark. Bookmark itu sama seperti ini, navigasi ini, Bu. Jadi tampilan ini nanti juga akan muncul di dalam PDF-nya. Tidak hanya di MS Word-nya atau bookmark-nya. Maka caranya adalah begini. Bapak Ibu tidak perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga, Adobe Nitro, atau menggunakan Adobe Acrobat, atau menggunakan PDF kreator yang lain. Bapak Ibu cukup menggunakan MS Word ini, kemudian pilih Save As, kita browse. Nah, ini kita rubah menjadi PDF. Save As type-nya kita rubah menjadi PDF. Kemudian di situ ada pilihan option. Ada pilihan option. Kemudian pilih Create Bookmark Using Heading. Kita beri centang di situ. Kemudian kita oke. Nah, sekarang kita kasih nama ini. Si baper 26 dalam format PDF ya. Kita letakkan di desktop lagi. Kita tombol save. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bookmark tadi seperti ini. Jadi kita tinggal merubah, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan aplikasi dari pihak ketiga. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sebetulnya proses pembuatan template itu sudah selesai. Bapak Ibu sudah bisa membagikan template itu kepada teman-teman atau menggunakan template itu untuk kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Baik, mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, monggo saya persilahkan Bapak Ibu. Atau saya kembalikan dulu kepada Bu Ani, monggo Bu Ani. Baik Pak Aksa, Bapak Ibu, tadi materi yang sudah dia sampaikan Pak Aksa, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand atau langsung berbicara, monggo silakan. Kalau ada yang kurang jelas. Izin Bu Ani mau bertanya. Ya, mari Bu. Terima Bu kasih, Sari. Bu Sari ya.
Mbak Sari ya. Ya Mbak, silakan Mbak. Eh, Seandainya sudah terbentuk begitu ya dalam Mbak mungkin bentuk, agak lebih keras sedikit ya, ya, Pak, dengar dengar agak. nggak suara saya? Ya, sekarang sudah agak Baik, lebih. baik. Ya. Monggo Bu, dilanjut. Seandainya sudah terbentuk naskah dalam bentuk sudah lengkap begitu ya Bu ya, tetapi kemudian ada yang perlu ditambahkan di beberapa bab gitu. Eh, Bagaimana ya Pak kalau memang sebelumnya kita tidak menggunakan template ini? Apakah memang bisa kemudian kita rubah menjadi template sehingga akan lebih mudah? Jadi kalau misalnya kita ada perubahan, ada tambahan sesuatu, begitu nanti akan berubah dengan sendirinya di daftar isinya. Begitu Pak, terima kasih. Ya. Baik. Baik, silakan Pak Aksa untuk dijawab pertanyaannya. Nggih, baik Ibu Sariningsih. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu kalau ingin memanfaatkan template ini, bisa saja Bapak Ibu tinggal copy paste saja, tinggal copy paste. Jadi naskah Bapak Ibu Sari yang tadi sudah selesai, tinggal di copy saja, di blok semua, di copy, kemudian tempelkan ke template yang ini. Nanti tinggal dikasih nama yang mana yang harus dikasih heading 1 sebagai contoh, misalkan begini aja. Saya ambilkan contoh, coba saya lihat di sini ada, saya belum share screen ya. Oke, saya ambil contoh misalkan di sini. Nah, misalkan di sini. Nah, misalkan ini aja. Ini saya copy, anggap aja ini adalah naskah utuhnya seperti ini. Saya masuk ke ini, saya buang aja dulu semua. Ini adalah template yang saya modifikasi ya, saya buang keterangan-keterangannya, kemudian saya masukkan di sini. Hasil kopian dari naskah yang kita buat tadi, yang barusan. Nah, nanti sama seperti di kasus Ibu Sari tadi, naskah yang sudah dibuat tadi, kalau ingin menggunakan template yang ini, maka Ibu tinggal memberikan nama aja di sini. Oh, ini harusnya heading 1, tinggal heading 1. Yang ini harusnya heading 2, kita tinggal kasih nama heading 2. Gitu. Yang ini heading 3 misalkan. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan template yang sudah ada. Atau kalau tidak, kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin menggunakan ini, tidak ingin menggunakan template yang sudah kita buat hari ini, ya Bapak Ibu Sari nanti tinggal naskah yang sudah ada tadi diblok semua, kemudian dikasih diatur di bagian ini tadi, di bagian define new multilevel ini. Kita tentukan dulu tampilannya seperti apa, kemudian kita definisikan. Nanti tinggal dirubah sama seperti tadi. Hanya prosesnya menjadi seperti Ibu membuat template baru. Tapi kalau ingin menggunakan template yang sudah ada, tinggal di-copy saja, kemudian tinggal dikasih nama. Yang mana bagian ini yang harusnya heading 1, yang mana yang subbab menjadi heading 2, yang sub-subbab menjadi heading 3, nanti tinggal ditentukan itu. Sama seperti ini saya menggunakan template yang kemudian saya kosongkan, tapi template ini sudah kita atur seperti tadi, kita tinggal kasih nama aja, misalkan begini, ini kita heading 1-nya yang ini adalah heading 1, yang ini heading 2, yang ini heading 3. Sama seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab Ibu Sari.
Terima kasih, Gimana Pak. Bu Sari? Ya, Apakah sudah terima kasih, jelas? Pak. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang lain yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Monggo silakan Bu Artika. Baik, saya Artika, Pak, dari Oh, iya. FKKMK. Yang saya mau tanyakan, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa kalau misalnya nantinya tesis, disertasi seperti itu akan dikumpulkan ke perpustakaan dalam bentuk PDF. Iya. Dengan cara yang seperti Bapak ajarkan tadi, Iya. supaya poin-poinnya terlihat seperti itu ya, Pak. Iya, Nah, betul. pertanyaan saya biasanya kan kalau misalnya mau lampirannya biasanya kan tidak melulu lewat Word ya, Pak. Jadi misalnya ada surat penelitian yang harus dimasukkan. Kalau biasanya saya membuat laporan itu jadi Word-nya saya PDF-kan sendiri, kemudian suratnya saya PDF-kan sendiri terus digabung. Tapi kan kemudian tidak akan keluar di daftar isinya ya. Seperti itu. Jadi kalau seperti itu biasanya bagaimana? Seperti itu, Pak. Iya. Ya, mohon masukan. Terima kasih. Iya, baik Bu Artika. Jadi pada saat membuat tadi, ya, misalkan seperti ini, di bagian lampiran misalkan. Bisa saja Bapak Ibu menggunakan Belum terlihat, Pak. oh, belum terlihat ya, mohon maaf, sebentar saya belum saya share ya, mohon maaf, mohon maaf. Ampun ya. Baik. Jadi ketika kita menggunakan lampiran di sini, ini kan kalau di format yang kita buat hari ini, itu kita tidak memerlukan lampiran 1 judulnya apa, lampiran 2 judulnya apa, lampiran 3 judulnya apa, di sini tidak muncul. Kalau kondisi seperti ini hanya dituliskan lampiran saja, tidak perlu ada rincian lampiran 1, 2, dan 3, Bapak Ibu bisa menggunakan yang PDF tadi baru dimasukkan. Tapi atau kalau tidak, kalau dibutuhkan dibutuhkan lampiran 1 keterangannya apa, lampiran 2 keterangannya apa, Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Bisa diinsertkan saja. Insert, kemudian ada object file. Kemudian pilih text from file, misalkan ini, si baper misalkan. Kita masukkan saja. Nanti dia akan mengkonvert PDF-nya. Atau kalau enggak, misalkan itu surat sudah jadi, kemudian mau, ini kan sudah ini. Ini surat sudah jadi, kemudian mau di scan, misalkan karena itu hanya bisa di scan, ya itu tinggal insert picture aja di sini. Kita insertkan picture-nya di sini. Kita insert picture. Akan seperti ini, kita insertkan picture-nya. Nanti tinggal diberikan keterangan sama tadi. Nanti untuk daftar lampirannya menggunakan pola seperti caption tadi. Jangan menggunakan daftar isi, tapi menggunakan pola seperti caption tadi. Menggunakan caption tadi, tinggal dikasih labelnya aja. Ini nama menjadi labelnya mungkin lampiran. Jadi kalau lampiran 1, 2, 3, dan sebagainya. Begitu Bu Artika? Baik, Pak. Cukup jelas dan sangat mengilhami untuk bekerja supaya lebih mudah. Karena sebelum-sebelumnya saya biasanya bikin Word bab 1 sendiri, kemudian bab 2 Word sendiri. Ini sangat membantu. Terima kasih banyak.
Kalau dengan bab 1, sebetulnya memang ada bagusnya ketika bab 1 itu sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri. Karena ketika kita kehilangan satu file, bab 2 dan bab 3 mungkin masih selamat. Akan tetapi itu juga akan merepotkan untuk membuat daftar isi dan termasuk juga pada saat Bapak Ibu menggunakan aplikasi reference manager, Mendeley atau Zotero, karena kalau itu file itu terpisah-pisah, nanti tidak akan bisa di capture daftar pustakanya juga. Iya, baik. Nah, Terima kalau kasih sudah banyak. terlanjur dipisah-pisah, tadi seperti tadi Bu, kalau terlanjur sudah dipisah-pisah bab 1, bab 2, bab 3, tinggal aja buka bab 1, kemudian kita insert objek, text from file, pilih bab 2-nya. Kemudian begitu sampai selesai bab terakhir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggunakan copy paste, cukup diinsertkan aja. Oh, ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Jadi sami-sami, Bu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mumpung masih ada narasumbernya, silahkan ditanyakan. Mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya, peserta webinar kali ini, silahkan untuk mengisi link presensi sekaligus evaluasi untuk mendapatkan sertifikat. Sudah ada di kolom chat, silahkan diisi Bapak Ibu semuanya. Baik, Mas, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Barangkali Pak Aksa bisa memberikan closing statement untuk acara pada siang hari ini. Silakan Pak Aksa. Oke, baik, sebentar Ibu. Saya close dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, di kolom chat saya juga sudah kirimkan lagi file template yang hari ini kita buat. Barangkali ada Bapak Ibu yang ngersake nanti bisa dimanfaatkan. Ya, intinya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam menyelesaikan tugas akhir dan membuat karya ilmiah dan sebagainya. Apabila Bapak Ibu masih, terutama bagi Bapak Ibu yang ada di FKKMK, masih mengalami kesulitan dan sebagainya, silakan Bapak Ibu bisa datang ke perpustakaan, nanti bisa dibantu oleh petugas yang ada, bisa di lantai 1 perpustakaan FKKMK, atau kalau masih memerlukan lagi, Bapak Ibu juga bisa masuk ke sini Bapak Ibu, ke Nuwun Sewu. Bapak Ibu bisa masuk ke situsnya perpustakaan FKKMK seperti ini. Di bagian pojok edukasi dan literasi. Belum kelihatan Pak. Belum muncul? Ya. Saya share screen lagi. Screen. Oke, ampun ya. Nah, masuk ke laman LibMed FKKMK UGM. Kemudian di bagian ini pojok edukasi dan literasi. Di situ sudah kita sediakan handout-nya untuk menulis skripsi, tesis, dan disertasi, baik menggunakan MS Word maupun menggunakan, bagi ibu-ibu yang menggunakan Apple, Mac, Macintosh, Bapak Ibu juga ada. Kemudian ada juga panduan Mendeley-nya juga. Atau yang kedua, kalau Bapak Ibu lebih senang dengan materi berupa video, Bapak Ibu bisa masuk ke channel perpustakaan FKKMK. Nah, di channel perpustakaan FKKMK ini, kita ada beberapa file
video yang kita tampilkan di situ baik untuk Mendeley maupun juga untuk template, dan termasuk juga rekaman Sibaper hari ini maupun Sibaper yang lalu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke akun YouTube Perpustakaan FKMK dan bisa diakses dari situ. Mudah-mudahan apa yang kami sediakan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Itu terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk ikut dalam pelatihan pada siang hari ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara diakhiri, silahkan on kamera semua. Lupa, tadi belum difoto. Akan kita ambil gambarnya, mari silahkan. Ya, kita ambil ya untuk slide pertama. 1, 2. Baik. Kemudian untuk slide yang kedua. 1, 2. Baik. Kemudian untuk slide ketiga. Ini belum ada yang on kamera ini. Semuanya. Gimana ini? Silahkan on kamera. Baiklah. 1, 2. Slide terakhir. 1, 2. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya semuanya. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dalam penyusunan karya ilmiah. Kemudian materi bisa diakses pada pojok literasi di web perpustakaan http://libmed.fkkmk.ugm.ac.id. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas atensi yang diberikan. Saya selaku pembicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah satu kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.